asal menghakimi. Mari bedah isi kepala ADHD menggunakan teknologi canggih. Pernah nggak sih kamu merasa otakmu itu sebenarnya spek dewa kayak mobil sport keluaran terbaru? Tapi anehnya, montirnya lupa pasang kabel rem, bensinnya diisi sirup marjan, dan GPS-nya pakai peta zaman Majapahit? Dari luar kelihatannya mentereng, tapi begitu diajak ngebut dikit, bruk! Langsung mogok atau nabrak trotoar. Nah, orang luar sering banget bilang itu karena kamu malas atau kurang niat. Padahal, kalau kita bongkar kap mesinnya pakai teknologi canggih, isinya itu jauh lebih ruwet daripada drama Korea. Yuk, kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Seringkali, masyarakat, guru, bahkan orang tua kita menilai ADHD cuma dari apa yang mata mereka lihat di permukaan. Mereka melihat kamu yang gak bisa diam, tugas yang sering lupa dikumpulkan, atau janji yang sering meleset. Ini ibarat kita menilai sebuah gunung es cuma dari bongkahan kecil di atas air, padahal 90% bahayanya justru mengintai di bawah laut yang gelap. Menilai ADHD hanya dari perilaku luar itu sama konyolnya kayak montir yang bilang mobilmu rusak cuma karena catnya kurang mengkilap. Padahal, masalah sesungguhnya ada di sistem mesin yang kompleks di dalamnya. Tanpa membuka kap mesin, atau dalam kasus ini, tanpa melihat ke dalam otak, kita nggak akan pernah tahu kenapa mobil ini mogok terus. Supaya nggak salah diagnosa dan salah sangka melulu, para ilmuwan modern menggunakan pendekatan yang disebut multimodal. Artinya, kita nggak cuma melihat satu sisi, tapi kita memeriksa 4 level masalah sekaligus. Bagaimana listriknya mengalir, bagaimana bahan kimianya bekerja, bagaimana struktur kabelnya terpasang, dan bagaimana fungsinya berjalan. Bayangkan tubuhmu adalah sebuah sistem komputer raksasa. Tanpa melihat ke dalam menggunakan alat canggih, kita cuma bisa menebak-nebak 10-20% dari kondisi sebenarnya. Sisanya, tersembunyi rapat di bawah tempurung kepalamu. Nah, pendekatan multimodal ini adalah cara kita, menghack, masuk untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Alat canggih pertama yang kita punya adalah EEG. Anggap saja alat ini seperti osiloskop atau alat pengukur tegangan listrik yang mengintip kestabilan listrik di otakmu setiap milidetik. Dia merekam seberapa konsisten otakmu mengirimkan sinyal listrik saat sedang berpikir atau bekerja. Temuan riset menunjukkan hal mengejutkan. Pada otak ADHD, respon listriknya itu sangat galau atau bervariasi. Dikasih rangsangan yang sama berulang kali, respon listrik otaknya beda-beda terus. Ini seperti lampu bohlam yang voltasenya naik turun, kadang terang, kadang redup. Ini tanda bahwa ritme dasar otakmu lagi kacau balau dan gagal menjaga kestabilan. Apa akibatnya kalau listrik di otakmu naik turun kayak gitu? Makanya kamu bisa merasa hiperfokus banget selama 5 detik, terus tiba-tiba, blur, hilang sinyal kayak TV rusak antena. Kamu ada di situ, matamu melihat, tapi sinyal di otakmu terputus sesaat. Kejadian ini sering bikin guru atau orang tua marah besar. Mereka pikir kamu melamun atau nggak menghargai mereka. Padahal secara biologis, ini bukan karena kamu nggak niat mendengarkan, tapi karena ritme listrik di otakmu gagal mempertahankan konsistensi sinyal. Otakmu literally sedang mengalami pemadaman listrik mikro. Alat kedua adalah fMRI, yang bertugas memetakan jalan tol atau konektivitas di dalam otak. Pada otak ADHD, jalur komunikasi utama antara otak bagian belakang, cerebellum, dan otak bagian depan, PFC, seringkali terlihat macet total. Bayangkan jalan raya yang harusnya lancar, malah penuh sesak. Istilah kerennya, koneksi di otakmu mengalami kompresi gradien fungsional. Artinya, jalur-jalur yang harusnya rapi terpisah malah tumpang tindih. Sinyal dari asisten di belakang telat sampai ke bos di depan, atau malah nyasar ke tempat lain. Akibatnya, koordinasi antar bagian otak jadi berantakan kayak orang mau tos tapi nggak kena-kena. Gara-gara kemacetan sinyal ini, langkah kerja di kepalamu jadi sering terbalik-balik. Instruksi sederhana seperti, buka buku lalu kerjakan soal, bisa terasa sangat rumit karena urutan langkahnya tabrakan di persimpangan otak. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi peta di kepalamu salah arah. Selain itu, karena jalurnya padat, sistem penyaring, filter, di otakmu jadi gagal fungsi. Harusnya otak bisa menyaring suara bising atau gangguan kecil, tapi karena filternya jebol, akibat koneksi yang buruk, semua gangguan itu masuk sekaligus dan bikin kamu kewalahan alias overwhelmed. Nah, ini teknologi ketiga yang jarang dibahas orang. MISIS, alat ini fungsinya ngecek kualitas bahan bakar kimia di otakmu, seperti glutamat dan GABA. Ingat, otakmu itu pabrik kimia.
Kalau takaran bahan kimianya nggak pas, sinyal sehebat apapun nggak akan bisa jalan. Riset menunjukkan bahwa pada remaja ADHD, keseimbangan bahan bakar ini sering terganggu. Bayangkan punya mobil Ferrari tapi diisi bensin oplosan. Mesinnya bagus, tapi karena bahan bakarnya kotor, jalannya jadi tersendat-sendat, mogok melulu, atau malah ngegas sendiri nggak terkontrol. Itulah yang terjadi di saraf-sarafmu. Inilah kenapa kita nggak boleh asal judge. Bayangkan ada 3 anak yang sama-sama bengong di kelas. Dari luar terlihat sama, tapi sebabnya beda total. Si A bengong karena listrik otaknya lagi nggak stabil, si B bengong karena jalur koneksinya macet, dan si C bengong karena bahan bakar kimianya lagi habis. Makanya, nasihat, coba lebih fokus dong, itu nggak mempan buat semua orang. Beda penyebab di mesin, beda juga cara servisnya. Ada yang butuh latihan ritme buat benerin listriknya, ada yang butuh jadwal visual buat urai kemacetannya, dan ada yang butuh pengobatan buat benerin kimianya. Mungkin kamu mikir, wah, mahal banget dong alat-alat itu? Tenang. Kalau nggak punya alat canggih, tes sederhana kayak permainan, go no go. Tekan tombol pas lampu hijau, diam pas lampu merah, bisa mendeteksi masalah timing otakmu dengan cukup akurat. Kesalahan kecil tapi konsisten di situ adalah tanda nyata gangguan prediksi otak. Atau cara paling gampang, lihat catatan harianmu. Kalau performa kamu berubah drastis dari menit ke menit, sebentar jenius, sebentar blank, itu adalah data ilmiah yang valid. Variabilitas ekstrim itu adalah tanda tangan khas dari ketidakstabilan jaringan otak ADHD. Jadi, tujuan evaluasi klinis ini bukan buat melabeli kamu sebagai produk, cacat, atau rusak. Tujuannya adalah untuk membuat peta jalan penyembuhan yang spesifik buat otak unikmu. Supaya kita tahu jalan tikus mana yang harus dilewati biar nggak kena macet terus. Ingat baik-baik, ADHD itu bukan kelemahan moral, bukan kurang iman, dan bukan tanda kamu bodoh. ADHD adalah pola ketidakstabilan jaringan biologi yang nyata. Dan berita baiknya, karena ini masalah biologi, berarti ini bisa dipetakan, dipahami, dan ditangani dengan strategi yang tepat. Coba jujur dan cek dirimu sendiri sekarang. Kalau otakmu itu sebuah kendaraan, kira-kira kondisinya lagi gimana hari ini? Apakah remnya blong, bensinnya campur air, kabelnya konslet, atau malah setirnya copot? Tulis diagnosa, ngawur, versi kamu di kolom komentar ya, biar kita tahu kalau kita nggak sendirian. Sekarang kamu sudah tahu kalau masalahnya ada di mesin, bukan di supirnya yang salah. Di video selanjutnya, kita bakal bahas gimana cara servis otak ini pakai teknik-teknik canggih tanpa harus bongkar kepala. Penasaran kan? Langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan info servis otak gratis ini.